Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal SJT untuk persiapan tes P3K Guru. Nah, sebelum kita lanjut, silakan di like terlebih dahulu, kemudian subscribe dan aktifkan tombol lonceng, sehingga ketika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman akan bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video-video terbaru. Oke, langsung saja kita bahas ya. Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang siswa yang sangat berbakat dalam matematika, tetapi seringkali menunjukkan rasa tidak sabar dan frustasi ketika teman sekelasnya tidak memahami konsep yang bagi mereka mudah. Siswa ini kadang-kadang mengungkapkan rasa frustasi tersebut dengan cara yang tidak pantas. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk membantu siswa berbakat tersebut mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik, sambil memastikan lingkungan belajar yang positif bagi semua siswa? A. Anda mengabaikan perilaku siswa tersebut, berfokus pada keterampilan akademiknya, dan menganggap bahwa keterampilan sosialnya akan berkembang dengan sendirinya. B. Anda mengatur agar siswa tersebut belajar materi yang lebih menantang secara individual, sehingga mereka tidak merasa frustasi dengan kecepatan kelas. C. Anda mendiskusikan pentingnya empati dan kesabaran secara pribadi dengan siswa tersebut dan memberikan mereka peran sebagai asisten guru dalam sesi kelompok. D. Anda memperkenalkan aktivitas kelompok di mana siswa ini diharapkan untuk mengajar atau membantu teman sekelasnya memahami konsep matematika. E. Anda mengadakan sesi konseling atau bimbingan untuk siswa ini dengan fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan empati. Oke teman-teman, silahkan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Jika video ini kecepatan, teman-teman bisa klik pause. Setelah itu teman-teman jalankan videonya kembali. Oke teman-teman bisa lihat pertanyaan di sini ya. Bagaimana Anda menangani situasi ini untuk membantu siswa berbakat tersebut mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik sambil memastikan lingkungan belajar yang positif bagi semua siswa? Nah, untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada di pernyataan soal, kita harus memilih jawaban yang memberikan solusi dan kalimatnya pasti kalimat yang positif. Kalimat negatif kita langsung eliminasi biar tidak kehabisan waktu pada saat kita mengerjakan soal-soal saat tes P3K nanti. Nah, yang A, Anda mengabaikan perilaku siswa tersebut. Nah, kata mengabaikan itu sudah tidak benar, teman-teman. Jadi kita eliminasi langsung ya. Kemudian yang B, Anda mengatur agar siswa tersebut belajar materi yang lebih menantang secara individual sehingga mereka tidak merasa frustasi dengan kecepatan kelas. Ini positif, kita checklist dulu, tapi kita lihat yang lain. Yang C, Anda mendiskusikan pentingnya empati dan kesabaran secara pribadi dengan siswa tersebut dan memberi mereka peran sebagai asisten guru dalam sesi kelompok. Ini positif, kita checklist. Kemudian yang D, Anda memperkenalkan aktivitas kelompok di mana siswa ini diharapkan untuk mengajar atau membantu teman sekelasnya memahami konsep matematika. Nah, ini positif. Terus yang E, Anda mengadakan sesi konseling atau bimbingan untuk siswa ini dengan fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan empati. Nomor 2 ini kurang cocok ya, jadi kita eliminasi. Nah, jadi ada 3 kalimat yang positif antara B, C, D, yang mana yang memiliki skor tertinggi, teman-teman. Nah, yang memiliki skor tertinggi yaitu adalah di option D. Anda memperkenalkan aktivitas kelompok di mana siswa ini diharapkan untuk mengajar atau membantu teman sekelasnya memahami konsep matematika. Karena kita tahu siswa tersebut ini sangat berbakat dalam matematika ya. Nah, maka dari itu yang paling benar itu adalah jawaban option D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa di kelas Anda dengan gangguan spektrum autis atau ASD sering menunjukkan perilaku disrupsi
disruptif. Saat mereka merasa cemas atau kewalahan, bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk mendukung siswa tersebut sambil memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh kelas? A. Anda mengabaikan perilaku disruptif tersebut dan melanjutkan pelajaran agar tidak mengganggu siswa lain. B. Anda menciptakan ruang tenang di dalam kelas di mana siswa dapat pergi untuk menenangkan diri ketika mereka merasa kewalahan. C. Anda mengatur pertemuan dengan orang tua, siswa, dan terapis mereka untuk membahas strategis pengelolaan perilaku yang efektif. D. Anda menerapkan sistem reward dan punishment yang konsisten untuk mengendalikan perilaku disruptif siswa. E. Anda mengubah struktur dan rutinitas kelas secara rutin untuk mengurangi kemungkinan siswa merasa cemas atau kewalahan. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini ya. Pertanyaannya itu bagaimana menangani masalah tersebut ketika di kelas kita ada siswa yang memiliki gangguan spektrum autis atau ASD. Dan perilaku ini menunjukkan disruptif ya, saat mereka merasa cemas atau kewalahan. Jadi munculnya perilaku disruptif. Bagaimana cara kita menanganinya agar seluruh kelas dalam kelas kita itu kondusif? Nah, kita lihat dari A sampai E, yang mana yang memberikan solusi terbaik. Yang negatif langsung kita eliminasi ya teman-teman. Yang A Anda mengabaikan. Nah, kata mengabaikan sudah tidak positif, kita eliminasi langsung. Kemudian ya E, Anda mengubah struktur dan rutinitas kelas. Ini kurang tepat. Dengan cara kita mengubah struktur dan rutinitas kelas itu tidak akan memberikan solusi terbaik. Kemudian yang D, Anda menerapkan sistem reward dan punishment yang konsisten untuk mengendalikan perilaku disruptif siswa. Ini tidak bisa ya, kurang tepat ya. Kemudian yang C, Anda mengatur pertemuan dengan orang tua siswa dan terapis mereka untuk membahas strategi pengelolaan perilaku efektif. Ini positif. Kemudian yang B, Anda menciptakan ruang tenang di dalam kelas di mana siswa dapat pergi untuk menenangkan diri ketika mereka merasa kewalahan. Ini positif ya. Dari B dan C, yang memiliki skor paling tertinggi. Oke teman-teman, yang memiliki skor paling tertinggi itu adalah option B. Dengan cara menciptakan ruang tenang di dalam kelas di mana siswa dapat pergi untuk menenangkan diri ketika mereka merasa kewalahan. Poin 5 ada di option B dan poin 4 ada di option C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di kelas Anda terdapat seorang siswa yang sangat cerdas, namun sering menyela pelajaran dengan pertanyaan atau komentar yang tidak relevan. Ini sering mengganggu alur pelajaran dan membuat siswa lain terdistraksi. Sebagai guru, apa langkah yang akan Anda ambil untuk mengatasi situasi ini sambil tetap mengakui kebutuhan siswa yang cerdas tersebut? A. Anda mengabaikan interupsi siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran tanpa memberi mereka perhatian tambahan. B. Anda mendorong siswa tersebut untuk menulis pertanyaan atau komentarnya dan membahasnya bersama Anda setelah kelas. C. Anda memberikan tugas tambahan atau proyek khusus kepada siswa tersebut agar mereka tetap terlibat tanpa mengganggu kelas. D. Anda mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya menghormati giliran berbicara dan etika kelas. E. Anda mengatur pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas perilaku anak mereka dan mencari strategi bersama untuk mengatasinya. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, di sini pertanyaannya, apa langkah yang diambil untuk mengatasi situasi yang ada di soal? Dari A, B, C, D, dan E, yang mana yang memiliki skor tertinggi teman-teman? Nah, yang A Anda mengabaikan, langsung kita eliminasi. Kemudian yang E, Anda mengatur pertemuan, ini kurang tepat. Terus yang D, Anda mengadakan diskusi kelas, kurang tepat. Yang sama dan memiliki kalimat positif itu antara B dan C.
Tapi kita harus pilih yang mana yang memiliki skor tertinggi. Yang memiliki skor tertinggi itu adalah di option C, yaitu dengan cara Anda memberikan tugas tambahan atau proyek khusus kepada siswa tersebut agar mereka tetap terlibat tanpa mengganggu kelas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda, seorang guru IPA di sebuah SMP, memperhatikan bahwa Maya, seorang siswi di kelas Anda yang sangat bersemangat tentang isu-isu lingkungan, mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep ilmiah yang lebih abstrak. Anda ingin menggunakan pendekatan yang sesuai untuk membantunya menghubungkan antusiasmenya dengan pemahaman materi yang lebih mendalam. Tindakan apa yang paling efektif untuk Anda lakukan? A. Menyederhanakan konsep-konsep ilmiah yang diajarkan menjadi bentuk yang lebih dasar agar lebih mudah dimengerti oleh Maya. B. Mengintegrasikan proyek lingkungan praktis ke dalam kurikulum yang memungkinkan Maya untuk menerapkan konsep-konsep ilmiah secara nyata. C. Memberikan Maya bahan-bahan bacaan tambahan yang lebih mendalam tentang isu-isu lingkungan untuk meningkatkan pengetahuannya. D. Mengatur sesi konsultasi pribadi dengan Maya untuk menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang sulit dengan menggunakan contoh dari isu-isu lingkungan. E. Meminta Maya untuk mengajar rekan-rekan sekelasnya tentang isu lingkungan sehingga memperdalam pemahamannya melalui proses pengajaran. Oke teman-teman, ini merupakan pertanyaan bonus pada video kali ini. Silakan dicermati, dipahami dulu, dibaca dulu soalnya, dan dilihat pilihan gandanya yang mana yang kira-kira memberikan solusi pada permasalahan di soal. Nah, kemudian setelah teman-teman mendapatkan pilihan jawabannya, teman-teman tulis di kolom komentar besertakan alasan teman-teman kenapa teman-teman memilihnya. Misalnya, teman-teman milih B, kasih alasannya kenapa jawaban yang teman-teman pilih itu adalah option B. Oke, mungkin hanya dapat itu saja yang kita jelaskan. Nanti kita akan lanjut ke video-video selanjutnya. Kemungkinan kita akan membahas lagi soal-soal persiapan seleksi P3K yang dimulai dari soal SJT, wawancara, manajerial, dan sosiokultural. Dan teman-teman sekalian yang baru mampir ke channel ini, teman-teman boleh tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng, karena ketika teman-teman tekan subscribe dan tombol lonceng, teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video terbaru. Kemudian jangan lupa teman-teman juga cek di playlist kami, karena di playlist kami banyak sekali mengupload soal-soal yang sangat bermanfaat sekali untuk belajar dalam persiapan seleksi P3K. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.